Mari kita bersuka cita bersama-sama saudara. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, sangat bagimu Tuhan. Kasih Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, sangat bagimu Tuhan. Kita yakin saat Tuhan berfirman, mujizat dinyatakan dalam hidup kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan menyambut respon kasih Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Kiranya saudara hari ini tetap sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di luar dalam perjalanan, maupun saudara yang sedang dalam kondisi lemah tubuh sakit, kiranya Tuhan menolong hidup saudara hari ini dan hari esok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu bapak yang mengasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita tetap mengucap syukur seperti halnya firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, sukacita itu tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak penting. Jika kita menganggap hidup kita penting dan berharga, saya pastikan saudara mengalami sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat seseorang itu merasa hatinya merasa sedih, hatinya merasa tidak menentu, galau? Hal yang paling tidak mengenakan dalam hidup seseorang adalah pas ditinggal, pas sayang, saudara. Ya, ketika kita lagi sayang-sayangnya, kita ditinggalkan begitu saja, kita begitu merasa, hati kita akan merasa kecewa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita tetap mengalami sukacita dalam kehidupan kita? Bagaimana saudara tetap mengalami sukacita dalam hidup saudara? Jika saudara tetap dapat bergaul dengan Allah, kunci untuk hidup mengalami sukacita terus-menerus, jika kita tetap dapat bergaul dengan Allah. Sekali lagi saudaraku, jika engkau punya hubungan dengan Tuhan yang baik, sukacita itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera itu tidak akan pernah tinggal di luar dalam kehidupan saudara, karena roh penghibur itu ada bersama dengan saudara yang sudah dijanjikan Tuhan kepada saudara yang percaya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana orang yang memiliki cinta, orang yang memiliki kasih, itu memiliki hubungan dengan Tuhan itu begitu dekat, sehingga hubungannya dengan Tuhan akan terpancar dalam hidupnya melalui perkataannya, melalui tingkah lakunya, melalui tindakannya, saudaraku. Dan itu akan kelihatan bagaimana dia punya hubungan yang akrab, bergaul dengan Allah itu begitu mempesona hidupnya, sehingga dia tidak bisa memberi kesempatan kepada kekecewaan. Walaupun engkau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, engkau tidak akan pernah kecewa, karena engkau bersama bergaul dengan Allah yang memberikan penghiburan dan hikmat dalam kehidupan saudara. Saudara, mari kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh dan yang dikenal dengan Nabi Nuh. Ya, saudaraku, Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, saudaraku. Dan Nuh itu berhidup bergaul dengan Allah. Perhatikan kalimat terakhir. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, orang yang memiliki kasih, orang yang memiliki cinta, dia hidupnya bergaul dengan Allah Tuhannya. Dia tidak akan meninggalkan sedetik pun hubungannya dengan Allahnya. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dan kita petik hikmat,
firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, saudara? Kita akan melihat di sini. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh di situ ada kedekatan. Saudaraku, orang yang bergaul karib, orang yang bergaul akrab, ya, itu ada kedekatan. Ia hidup dekat dengan Allah. Nuh itu hidupnya dekat dengan Allah, sehingga ia berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang dekat memiliki chemistry. Orang yang dekat punya sesuatu yang membuat dia mengerti apa yang dimaksud dengan orang yang dikasihi. Orang yang mengasihi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi namanya bergaul karib itu ada sesuatu yang dibangun secara timbal balik, saudara. Hubungan antara si A dan si B. Jadi hubungan itu tidak satu arah, tidak menuntut satu arah yang selalu melakukan komunikasi, kedekatan, tapi ada hubungan timbal balik, ya, si penerima dan yang menerima. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Saudara, jika engkau memperhatikan seseorang tapi tidak mendapatkan respon, saudara akan mengalami yang namanya kelelahan. Saudara akan mengalami yang namanya kecapean. Saudara akan mengalami yang namanya kejenuhan. Saudara, kenapa? Karena saudara selalu mengeluarkan energi yang saudara punya, tapi saudara seperti menghadapi tembok yang tinggi. Tidak ada respon sama sekali. Dan itu ibarat, saudaraku, ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Kenapa? Saudara sayang, dia gak sayang. Ya, ya. Pas dia sayang, saudara kadung tawar hati. Bagaimana, saudaraku? Nah, saudaraku, bagaimana Nuh itu hidup bergaul dengan Allah? Salah satu hal yang menyebabkan Nuh itu bisa bergaul dengan Allah karena ada kedekatan. Faktor kedekatan, saudaraku. Jika engkau ingin bergaul karib dengan seseorang pun juga harus ada kedekatan, jangan menjauh. Kalau engkau menjauh, bagaimana mungkin engkau bisa bergaul akrab dengan orang yang engkau kasih, saudaraku? Saudaraku, Nuh hidup dekat dengan Allah. Ia berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apa yang dilakukan Nuh itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah yang mengasihinya. Seperti kata pemazmur bilang bahwa Allah bergaul karib dengan orang yang dikasihinya. Sekarang kita melihat dari sisi orang yang dikasihinya. Nuh mengasihi Allah hingga Nuh bergaul karib dengan Allah karena Nuh mendekat dengan Allah. Satu hal yang dibuat oleh Nuh pada pasca banjir, pasca air bah melanda bumi, menenggelamkan bumi, adalah Nuh membangun mezbah bagi Tuhan. Membangun mezbah itu ada kedekatan, ada komunikasi dengan Tuhan. Dia tidak menjauh daripada Tuhan. Faktor kedekatan yang pertama, yang kedua faktor keakraban, saudaraku. Ia hidup akrab dengan Allah. Orang yang dekat itu akrab, saudaraku. Beda dengan apa yang dialami oleh penulis naskah lagu Zamrud. Ya, walaupun dia dekat, walaupun dia sudah bersama selama 30 menit, hanya mendengar jam dinding yang berdetak. Coba bayangkan saudara, dekat tapi tidak ngomong apa-apa.
Bayangkan saudara hanya melihat dari sisi, saudara bisa mengamati dari sisi mata saudara, ya, ada pelangi di matamu. Ya, saudaraku, jika pelangi yang terlihat itu masih lumayan, saudaraku, tetapi kalau yang kamu lihat di matanya itu karena faktor kekurangan vitamin A, itu menyebalkan. Pasti saudara mengerti apa yang saya maksud. Jika seseorang atau tubuh kita kekurangan vitamin A, maka ada gangguan mata yang terjadi, saudaraku. Nah, saudaraku, itulah yang membuat hidup kita menjadi tidak akrab, karena kekurangan salah satu vitamin yang dibutuhkan dalam hubungan kita. Nah, bagaimana Nuh bergaul dengan Allah? Karena Nuh mendekat, ada kedekatan dengan Allah. Ia melakukan sesuai dengan apa yang dimaui Allah. Yang kedua, Nuh membangun keakraban dengan Allah. Ia hidup akrab dengan Allah. Saudaraku, dan yang ketiga adalah Nuh memiliki kehangatan. Saudaraku, sudah dekat, sudah akrab, ada kehangatan, cair, saudaraku. Ya, cair. Saudaraku, beda dengan yang modus, ya, sok dekat, sok akrab, tapi di belakangnya dia mencaci maki, dia memberikan isu gosip yang tidak menyenangkan, dia memfitnah, ya, dia memperburuk nama baik orang yang dia anggap dekat. Saudara, itu sok dekat, sok akrab, padahal enggak sama sekali. Tidak ada keakraban. Itu hanya sekadar manis di bibir, saudaraku. Kalau orang hatinya ada benih cinta dan kasih, dia akan mendekat. Dia akan mendekat, saudaraku. Saudaraku, jika kau mengasihi seseorang, jika kau tidak mendekat, itu bukan mengasihi. Paling tidak, saudaraku, ada suatu hubungan dalam komunikasi, saudaraku. Nah, barulah kemudian, saudaraku, ada di situ faktor cinta. Ya, pergaulan yang menyenangkan karena ada kedekatan, karena ada keakraban, dan ada kehangatan, dan ada cinta. Saudaraku, tidak bertepuk sebelah tangan, saudaraku. Saudaraku, jika kau mencintai seseorang, engkau berkata kepada orang yang kau kasih, marilah mendekat, tapi orang itu tidak mau mendekat, kira-kira apa yang engkau rasa? Ya, engkau memanggil tapi dia tidak menjawab. Engkau menyapa, dia juga tidak menjawab. Engkau tersenyum, dia malah melengos. Saudaraku, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari kisah hidup Nuh, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita pastikan dan kita harapkan membuat kehidupan kita menyenangkan. Kita tidak bisa menuntut lingkungan kita untuk menyenangkan kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menyenangkan kita. Yang bisa kita tuntut adalah diri kita untuk bisa menyenangkan diri sendiri, saudaraku. Engkau tidak akan pernah senang dan bahagia jika hidupmu tergantung kepada respon orang lain, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai cintamu bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai kasihmu itu tidak mendapat respon yang baik. Tapi jika engkau sudah mengasihi tapi mendapatkan respon yang tidak baik, sudah selesai tugasmu dan tanggung jawabmu, saudaraku. Yang penting saudaraku punya hubungan dengan Allah. Engkau sudah melakukan bagianmu untuk bergaul dengan orang yang ada di sekitarmu,
Ya, bangun kedekatan, bangun keakraban, bangun kehangatan, dan di situ akan tumbuh cinta. Jika engkau berkata bahwa engkau mengasihi, mencintai tanpa engkau melakukan pendekatan dan mendekat, saya pastikan bahwa cintamu itu cinta yang palsu, saudara. Mari belajar dari hidup Nuh. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi pada waktu Nuh hidup, ia adalah orang yang paling baik, saudaraku. Kuncinya karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sejaman Nuh? Ya, orang-orang yang hidup pada zaman Nuh adalah orang-orang yang tidak mau percaya lagi kepada Allah. Orang-orang yang egois, orang-orang yang membangun kepentingannya sendiri, orang-orang yang sudah mulai melakukan kejahatan dan itu dianggap wajar. Itu yang terjadi pada kondisi situasi pada zaman Nuh, saudaraku. Dan semua orang membuat aturannya sendiri-sendiri. Dan hanya Nuh yang tetap setia dan taat untuk mengasihi Tuhan, dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku, pada waktu Nuh hidup, ketika orang-orang sejamannya hidup di luar kebenaran di dalam Tuhan, sehingga pada waktu itu Allah punya inisiatif untuk menenggelamkan bumi. Kalau bumi tenggelam artinya adalah semua makhluk hidup akan mati, saudaraku. Dan di situ Allah hanya melihat seorang yang bernama Nuh. Ya, Nuh punya seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. 3 anak laki-laki ini sudah pada kawin menikah. Saudaraku, jadi Nuh itu hidup ia dengan istrinya dan 6 orang anak mantu, anak dan mantu. Berarti ada 8 orang dalam keluarga itu. Saudaraku, Nuh seorang yang benar, dia sanggup menjadi penyelamat anggota keluarganya, dan karena Nuh pula dia sanggup menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan total pada waktu itu. Saudaraku, ketika Allah melihat hidup Nuh yang benar, Allah memberikan satu perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera di musim kering. Saudaraku, pada waktu itu bukan musim penghujan. Kalau musim penghujan kita merakit, membuat perahu, itu wajar karena akan segera kita pakai. Tapi pada waktu musim kering, kemarau, disuruh membuat perahu bata yang besar. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Kalau saudara diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tapi pada faktanya bahwa lingkungan itu tidak mendukung, kira-kira apa respon saudara ketika mendapatkan perintah itu? Saudara mungkin takut dicibir, saudara takut dipermalukan, saudara takut diolok-olok. Kenapa? Sudah gila Pak? Di musim kering kemarau kayak gini mau membuat bahtera. Ya, bahtera itu perahu raksasa, saudara. Ya, untuk apa? Dan itu pun dibuat di tempat ketinggian. Ya, bukan di dataran rendah, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar dari hidup Nuh yang notabene dia bergaul dengan Allah. Dia adalah seorang yang benar dan seorang yang tidak bercela. Satu, Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan.
Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau bergaul itu hidupnya menyenangkan. Dia menyenangkan orang yang bersama dengan dia karena dia akrab, saudara, karena dia dekat, karena dia hangat, saudaraku. Jadi pergaulan itu menyenangkan. Karena apa? Apa yang dilakukannya direspon dengan baik dan dilakukan dengan baik, saudaraku. Ketika Allah memerintahkan berfirman kepada Nuh, Nuh bertindak seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Bertindak seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tidak ada kata lain, alasan lain. Saudaraku, ini menyenangkan. Saudaraku, marilah kita berpikir dan merenungkan jika saudara seorang tua, ya, jika saudara orang tua, ya, yang memberikan perintah kepada anak saudara, tapi anak saudara dia menutup telinga dan menutup mulut. Dia diam 1000 bahasa, saudara memanggil, dia tetap diam. Itu bukan no. Itu bukan no. Ya kan? Ketika saudara memanggil anak saudara tetap asik bermain gadget. Kira-kira apa yang saudara rasa? Dan itu bukan no. Ya. Karena no itu berbeda. Ketika Allah memanggil dan Allah berbicara, berfirman kepada Nuh, Nuh punya respon yang luar biasa. Yes sir. Ya Tuhan. Makanya di sini apa yang membuat Nuh itu mendapat kasih karunia Allah, ya. Kalau saudara membaca Kejadian 6 ayat yang ke-8 ayat di atasnya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan itu sama dengan Nuh itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, bergaul dengan Allah itu identik dengan menyenangkan hati Allah. Kalau kita bisa menyenangkan hati Allah, kita akan memiliki cinta, kita akan memiliki kasih. Tidak mungkin orang yang menyenangkan Allah itu dia jahat dengan orang lain. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita hari ini juga menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita bisa membuat Tuhan itu senang? Apakah kita itu sedang menyanjung Dia, sedang memuliakan Dia, sedang menghormati Dia, atau sedang mempermalukan Dia? Bedanya menyenangkan hati Tuhan dengan melukai hati Tuhan. Saudara, hati Tuhan terluka ketika melihat orang-orang sejaman dengan Nuh itu hidupnya tidak benar di hadapan Allah, ya. Hidupnya menjadi orang yang jahat. Hidupnya semau-maunya mereka sendiri, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, cenderung memberontak. Itu melukai hati Tuhan. Semua yang diperintahkan Tuhan dilawannya. Saudaraku, apakah itu membuat mereka itu merasa bahwa hidupnya aman dan sejahtera? Oh enggak, karena apa? Murka Tuhan sudah ada di atas hidup mereka. Kalau tidak ada Nuh, saudaraku, mereka tidak akan selamat. Tapi faktanya memang mereka tidak selamat. Karena yang selamat hanya 8 orang. Nuh, istri,
3 anak dan 3 menantu, 8 orang. Itulah cikal bakal ya generasi umat manusia sampai hari ini, dari keturunan Nuh yang selamat dari air bah. Saudaraku, bagaimana kita bisa selamat dari kehidupan kita yang membuat hidup kita goncang dan tenggelam? Ya, kita belajar dari Nuh, menyenangkan hati Tuhan. Gawe renaning penggali Allah, membuat hati Tuhan itu berbunga-bunga melihat kita, saudara. Dan yang kedua, Nuh itu taat. Ya, Nuh melakukan semua yang difirmankan Tuhan. Ketika disuruh begini, dia melakukan. Ketika disuruh begitu, dia melakukan sampai dihitung ukuran yang harus dibuat untuk membuat bahtera, saudara. Sedetail itu Nuh taat, tidak melenceng. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Saudaraku, itu Nuh. Beda dengan kita kan? Ya, kalau kita mendengar pesan yang pendek, kita sampaikan ke orang lain jadinya panjang. Saudaraku, ya kan? Pesan yang pendek kita terima, kita sampaikan ke orang lain, berubah kalimat. Sudah kita sadur, saudaraku. Loh, hebatnya kan kita itu penyadur ulung, saudaraku. Tidak tepat seperti apa yang kita dengar dan itu kita sampaikan. Kita sadur sesuai dengan selera kita, saudara. Beda dengan Nuh. Nuh itu taat, ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, titik koma. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada kali-kalian, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan tidak ada bagi-bagian, ya kan? Tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu Nuh, demikian dilakukan oleh Nuh. Nuh itu taat, saudaraku. Hidup Nuh menyenangkan hati Tuhan. Hidup Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan karena hidup Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup Nuh itu penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Jika kita mau hidup seperti apa yang dialami oleh Nuh, oleh karena Nuh yang seorang diri dia bisa menyelamatkan seisi rumahnya, oleh karena Nuh seorang diri dia bisa menyelamatkan isi dunia ini, karena dengan adanya Nuh, ya, bisa meneruskan kehidupan di bumi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan melihat kita itu hatinya terluka, atau mungkin Tuhan mulai bosan melihat kita. Ya, makanya kita sering bertanya kepada rumput yang bergoyang, saudaraku. Ya, bukan bertanya kepada orang yang tepat, bukan bertanya kepada kebenaran firman Tuhan, tapi bertanya kepada rumput yang bergoyang, orang yang tidak jelas. Ya, kalau di bahasa anak, yang tidak jelas. Ya. Orang yang tidak jelas. Ya. Itu rumput yang bergoyang yang ditanya, saudaraku. Nah, jangan sampai kita mendapat bagian dalam Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Lah kalau Tuhan Allah kita sudah memberikan vonis keputusan, kamu itu sudah tidak layak hidup lama. Untuk apa hidup lama? Lebih baik sampai di sini. Kalau Allah sudah memutuskan demikian, Dia hanya memerintahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu datang, hampiri dia. Tamat sudah kita, saudaraku.
Tapi saudaraku, berharaplah Allah memerintahkan malaikatnya untuk mendatangi Nuh, sehingga Allah itu berbicara kepada Nuh untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan mega proyek hidupnya dipakai Tuhan. Karena Nuh menyenangkan hati Tuhan, karena Nuh taat kepada Tuhan. Jangan sampai vonis aku akan mengakhiri hidup segala makhluk. Ya, apa yang membuat di situ Tuhan murka? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang sejaman Nuh. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, sudah unfaedah, Tuhan itu bebas. Tuhan itu mengambil keputusan yang sersama bahwa ini sudah tidak ada manfaatnya, ini disingkirkan saja. Ya. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Nuh diperintahkan masuk ke dalam bahtera. Engkau dan seisi rumahmu, istri, 3 orang anak dan 3 menantu disuruh masuk, saudara. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku. Jika engkau dilihat Tuhan benar, maka hidupmu akan dibela Tuhan, perkaramu akan dibela Tuhan. Sehebat-hebatnya orang mereka rekakan yang jahat dalam kehidupanmu, tapi Tuhan itu yang akan mereka-rekakan yang baik dalam hidupmu. Seperti halnya Yusuf yang dikondisikan untuk dijatuhkan, tapi karena Yusuf juga bergaul dengan Allah, maka Yusuf diangkat oleh Allah derajatnya menjadi pemimpin atas bangsa itu. Saudaraku, kalau Nuh ini karena dia sangat menyenangkan hati Tuhan dan karena dia orang yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Pelajaran yang kedua, yang berikutnya dari hidup Nuh adalah seorang yang benar. Nuh orang benar itu berarti dia tidak berbuat salah, walaupun ia dipersalahkan. Kenapa? Pada waktu Nuh membuat bahtera di musim kering dan di tempat yang tinggi, apa reaksi orang-orang yang di sekitarnya? Apa reaksi tetangga-tetangganya? Apa reaksi orang-orang yang dikenal oleh mereka terhadap Nuh? Nuh bisa dianggap gila, ya. Nuh bisa dianggap orang yang tidak waras. Kenapa? Tidak sewajarnya apa yang dia lakukan. Tapi di situ Nuh orang benar, Nuh tidak berbuat salah. Seperti halnya saudaraku, Nuh ini punya cinta. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat yang kelima, bahwa kasih, bahwa cinta itu tidak melakukan yang tidak sopan. Walaupun Nuh ya diperlakukan dengan tidak sopan oleh orang-orang sejamannya, Nuh tetap diam. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bayangkan saudaraku, Nuh membuat bahtera tanpa digaji, tanpa mendapat upah. Tidak ada perjanjian sebelumnya bahwa ketika Allah memberikan perintah itu, Nuh diberikan imbalan oleh Allah. Tapi Nuh taat, dia melaksanakan perintah Allah. Ia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya, ia tidak pemarah walaupun diperlakukan oleh orang-orang sejaman Nuh itu yang tidak enak, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nuh pada waktu itu, jika Tuhan memberikan perintah, suruh orang-orang itu masuk bahteramu, pada waktu mereka itu mendapatkan musibah, ya, wabah, air yang begitu terus-menerus akan menenggelamkan mereka, maka Nuh akan taat kepada Tuhan. Dia tidak akan menyimpan kesalahan orang-orang yang sudah membuat hidupnya tidak enak itu. Nah,
Di sini saudaraku, Nuh itu orang yang benar. Ia tidak berbuat salah karena dia tunduk pada otoritas firman yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Nuh orang yang baik. Orang yang tidak bercela itu orang yang baik. Tapi orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah dicela. Nah, poinnya di sini saudaraku, ya. Orang yang baik itu belum tentu dia tidak akan pernah dicela oleh orang lain. Engkau berbuat baik pun masih dianggap tidak baik. Engkau sudah berkorban sekalipun, engkau masih dianggap tidak berbuat apa-apa. Ya. Tapi di situ Nuh seorang yang tidak bercela, Nuh orang yang baik. Bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 bahwa Nuh itu memiliki cinta, Nuh itu memiliki kasih. Ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia sabar menanggung segala sesuatu sampai bahtera itu terjadi. Dan Tuhan menurunkan, membuka tingkap-tingkap langit, ya, menjatuhkan air begitu selama berapa hari, memenuhi bumi airnya dan menenggelamkan bumi. Saudara, di situ Nuh dengan sabar menanti perintah Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ya, setiap perintah dilakukan oleh Nuh satu demi satu sesuai dengan apa yang dia dengar daripada firman yang ia terima. Ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan itulah yang dilakukan Nuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhir kata renungan kita pada pagi hari ini adalah, jika kita bergaul dengan Allah, kita akan memiliki cinta yang sejati dan cinta yang teruji, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, pastikan saudara mendekat jika ingin akrab. Pastikan saudara itu mendekat jika ingin akrab. Jika saudara sudah akrab, pastikan ada kehangatan yang terjadi, sehingga cinta akan berlanjut terus menerus, bertumbuh terus menerus. Cintamu kepada Tuhan dan cintamu kepada orang yang kamu cintai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Benarkah, pertanyaan yang terakhir, benarkah kita punya cinta? Benarkah kita punya kasih? Atau kita sedang dan berharap butuh dicintai atau butuh dikasih? Perhatikan baik-baik 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Kalau saudara mengasihi seseorang, ya, saudara akan tetap setia kepadanya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, entah dia cuek, entah dia entah dia tidak melakukan apa-apa, jika engkau mengasihi seseorang, itu tidak akan pernah goyah, engkau tidak akan pernah meninggalkannya. Karena kasihmu itu kasih yang teruji, kasih yang sejati, kasih yang abadi. Makanya firman Tuhan ini berkata, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya apapun yang terjadi. Kalau pasanganmu sakit, ya tetap mengasihi. Kalau pasanganmu jatuh, ya kamu tetap mengasihi. Kalau
pasanganmu menderita, ya kamu tetap mengasihi. Apapun kondisinya, kamu akan tetap mengasihi. Saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Kalau engkau mencintai seseorang, kalau engkau mengasihi seseorang, engkau pasti membela dia, bukan menjatuhkan dia. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau saudara mengasihi seseorang, maka saudara akan selalu membela dia yang saudara cintai, yang saudara kasih. Kalau saudara tidak pernah membela perkaranya, itu berarti saudara itu musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut di rumah itu enak, tapi kalau di luar itu tidak enak, saudaraku. Nah, pastikan bahwa saudara akan selalu membela orang yang saudara kasih, tapi jangan membabi buta. Kalau membabi buta, keserotok bisa mati. Ya, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya akan membacakan ini. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya. Apapun yang terjadi, saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membela dia, membelanya sepanjang hidup saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudara tetap dapat menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dan memberkati hidup saudara, dan semakin membuat cinta saudara berkobar-kobar, mencintai Tuhan, mencintai Allah, mencintai orang yang engkau kasih. Semakin hari semakin hangat, semakin hari engkau bisa menunjukkan bahwa engkau benar-benar cinta, bukan benar-benar tidak cinta. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Jika saudara mau menerima kasih karunia seperti apa yang dialami oleh Nuh, ya, bisakah kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Bisakah kita hidup tidak membuat Tuhan itu terluka? Bisakah kita itu membuat Tuhan itu senang? Apapun yang kita kerjakan, Tuhan senang melihat hidup kita, sehingga Tuhan memberkati hidup kita, memelihara hidup kita. Jika itu yang terjadi, buka hatimu, buka pikiranmu, dan mulai bertindak yang berbeda dari hari yang kemarin. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan seperti Tuhan mau dalam kehidupan saudara, dalam berkat nama Yesus. Jika engkau hari ini membuka pikiran dan membuka hatimu dan engkau menerima kebenaran ini, saya berdoa untuk saudara, berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat Tuhan, berkat kesehatan itu akan selalu mengalir dalam kehidupan saudara. Berkat Tuhan akan selalu mengalir, berkat keberhasilan dan keuntungan itu akan selalu mengalir dalam kehidupan saudara. Jika engkau hidup bergaul dengan Allah Tuhan dalam berkat nama Yesus, marilah kita menutup ibadah kita dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, secara khusus pada hari ini yang berulang tahun pernikahan, Bapak Dimas dan Ibu Nugrah, kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak-anakmu, dan berkat Tuhan
itu akan selalu mengalir dalam kehidupanmu jika engkau tentu belajar dari hidupmu yang menyenangkan hati Tuhan, maka berkat itu tidak akan pernah putus dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, dan berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, untuk Shalom dan untuk Adia. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati apa yang engkau cita-citakan. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan bisa memberkati dan memakai hidupmu secara luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara hari ini, diberkati pasangan saudara, diberkati suami saudara, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seisi rumah saudara di dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara dan keluarga saudara dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, diberkati warung saudara, diberkati jerih lelahmu di dalam berkat nama Yesus. Kau yang percaya bahwa Allah itu luar biasa dasarnya dan sanggup mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, membuat segala usahamu dan pekerjaan berhasil dan bukan beruntung. Walaupun apa yang kau terima hari ini sepertinya tidak memuaskan, tapi jika engkau bawa ke dalam hadapan Tuhan, maka berkat itu akan menjadi penentu masa depan. Dalam berkat nama Yesus saudara percaya dan diberkati Tuhan hari ini dan hari esok. Katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Haleluya.